Ittaqullah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keramat ini, di tempat penuh dengan keberkahan ini, serta salawat salam semoga curah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita terima kasih kepada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, lebih khusus guru-guru agama yang telah mengajarin kita pelan-pelan, baik kita yang belajar maupun yang diajar, diampuni segala dosa-dosa, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang ibadah kurban, ibadah yang sangat agung yang bakal diselenggarakan di akhir bulan, tepatnya di hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi. Ada satu firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna man saqali ya'zkuru ismallahi ala wa zaqahum aman nihamatil an'am fa ilahukum ilahu wahid wa lahu aslim wa basyiril mu'abidin, yang artinya ya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan gawala bekar. Ketika engkau sudah mendapatkan nikmat yang banyak, maka salatlah 2 rakaat dan berkurbanlah setelah waktu salat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita mungkin tidak mampu berkurban. Apakah benar? Banyak dari kita yang berkurban tapi mungkin salah cara pengorbanannya. Banyak dari kita mungkin berkurban tapi tidak tahu asal-usul kurban itu. Banyak kita ya kurban tapi kita tidak tahu ilmu fikihnya di dalam berkurban. Dikarenakan mungkin wawasan agama kita kurang, atau mungkin kita memang terlalu malas untuk mempelajari ilmu fikih yang kita anggap remeh-temeh, tapi pada kenyataannya ilmu fikih ialah ilmu yang mengesahkan sah atau tidaknya suatu ibadah gitu. Kenapa diawalin dengan begitu? Karena banyak, kata guru-guru saya juga, orang yang berkurban nyatanya tidak berkurban, dia hanya sedekah daging biasa, yang dimana niatnya sudah salah, terus hewannya salah, terus pengorbanannya salah, terus cara makannya juga salah, banyak yang salah, akhirnya jadi sedekah biasa gitu. Mukanya jangan pucat ya gitu, pada pucat mukanya. Yang dimana tadi di dalam surat Al-Hajj ayat 34 dikatakan telah disyariatkan kepada umat yang dahulu, yakni sejarah kurban itu sudah ada sejak Sidi Nabi Adam alaihissalam. Yakni Nabi Adam punya anak namanya Habil dan Qabil. Habil kembar sama namanya Labuda, Qabil kembar sama namanya Iklima gitu. Pada zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menikahkan anak-anak Nabi Adam. Habil menikah dengan Iklima yang cantik, lalu Qabil menikah dengan Labuda, atau di riwayat lain Lubada, beda-beda gitu. Yang dimana kata Adam alaihissalam, sesungguhnya aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikau kalian semua wahai anak-anak menyerahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kurban kalian diterima, itulah yang terbaik gitu. Masing-masing berkurban. Si Habil berkurban dengan binatang ternaknya, lalu si Qabil
berkurban dengan sayuran-sayurannya. Singkat cerita, Habil lah yang diterima karena dia menyembahkan binatang ternak yang paling bagus, yakni kambing gibas. Lalu Qabil tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena menyerahkan sayur-sayuran. Lalu ketika Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang, dia juga mengorbankan kambing gibas untuk keselamatan umatnya ketika ditimpa bencana besar. Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, ini mau dilanjutin satu-satu apa enggak ya? Nggak usah ya. Panjang soal. Lalu ada Nabi Idris alaihissalam ketika dia diangkat daripada Allah Subhanahu wa taala ke surga, dia juga berkorban sebelum diangkat Nabi Idris alaihissalam. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkorban dengan cara yang satu dilepas syariatnya, yang satu lagi disembelih. Lalu di zaman Bani Israel juga berkorban. Lalu di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail juga berkorban. Lalu di zaman Nabi Isa berkorban, dan di zaman Nabi Muhammad SAW juga berkorban. Sungguhnya berkorban itu sudah ada daripada di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu. Apakah di zaman ini juga harus berkorban? Tentu pasti harus gitu, karena ditekanin itu dia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti sedikit jelasnya atau tidaknya ya, mungkin kalau nggak jelas ditanya nanti, karena ini sangat vital. Setiap tahun kita berkurban tapi nyatanya kita tidak dapat apa-apa gitu. Sambil diminum dong tuh jamuannya dari Pak Ahmad Kosasi. Pucat bener kayak emang nggak punya duit. Oh, takut. Aduh dah. Kurban. Tanggal berapa lagi? 11. 12. Iya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban. Yang pertama berbicara tentang yang namanya definisinya. Definisi kurban. Namanya definisi. Definisi kurban ialah, menurut bahasa, ialah yuqarribu qurraba kurbanin, yang artinya dekat. Akar katanya ialah qarrabu. Qarib dia boleh qarrabu. Yuqarrabu sama dekat artinya. Dekat. Artinya juga kurban. Di zaman sekarang harus ada kurban, yakni kurban harta kita. Mengeluarkan harta kita itu termasuk kurban. Jadi kurban ini sebenarnya buatan ulama Nusantara, karena kalimat aslinya ialah udhiyah. Karena kurban juga termasuk menuntut ilmu berkurban. Pengorbanan kan sama, itu pengorbanan. Tapi menurut bahasanya ialah udhiyah. Udhiyah itu ialah penyembelihan. Udhiyah yang dipotong pada waktu dahiyah atau duha. Gitu. Udhiyah sama kurban itu berbeda. Kurban itu serapan kata daripada bahasa Indonesia, kurban. Tapi melekat di bangsa Indonesia, kurban pasti memotong hewan. Padahal hasilnya udhiyah, dekat. Jadi siapapun yang berkurban di atas jalan agamanya Allah dan Rasulnya, dia termasuk kurban. Tidak terkecuali apapun, sholat kita, tahajud, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, mengurus anak, bakti sama suami, menafkahi anak, itu termasuk kurban sebenarnya. Cuman kita terlalu sempit, kurban itu hanya fokus kepada kambing dan sapi, tidak gitu. Ciri-ciri orang sombong di mata Allah ialah ketika dia subuh tidak ada, di absen sama Allah.
Ketika dia duha tidak ada, dia absen sama Allah. Zuhur tidak ada, sedekah tidak ada, asar tidak ada, maghrib tidak ada, awabin tidak ada, kurban tidak ada, tahajud tidak ada. Adanya kapan dia? Itu dia gitu. Kalau semuanya nggak ada, ya hidupnya jangan milih yang enak, jangan malu gitu, malu. Karena setiap hari Allah tuh absen kita, absen. Lalu sesuai definisi atau terminologi atau mungkin bahasanya syariat, gitu, syariatnya. Artinya ialah may yazhabu minan na'ami fi waqtin maksusatin qaribin ilallahi ta'ala bisyaratin maksusatin, yang artinya may yazhabu, suatu hewan penyembelihan yang kakinya 4 yang disembelih pada waktu tertentu, fi waktin maksusatin, dengan maksud qaribin, mendekatkan ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Itu dicatat tadi itu definisinya gitu. Karena biar paham. Diulang lagi ya, artinya ialah hewan yang kaki 4 disembeli pada waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya ialah, cupang termasuk kurban bukan? Iya, kan cupang. Kenapa? Tidak pakai 4. Ini makan ngaji ya, ini mah bukan ceramah. Kalau ceramah mah bebas. Ini ngaji kudu pinter. Yang kedua, ayam termasuk kurban apa tidak? Kan dia hewan ternak. Kakinya 2. Kalau dia cacat kakinya 4. Kagak. Kenapa? Karena cacat. Anak cacat. Gitu dong, pinter. Yang terakhir, kuda termasuk hewan kurban apa tidak? Hah? Ayo dong, ibu-ibunya gimana, bapak-bapaknya gimana? Gimana muslim mau maju kagak kompak? Tidak. Kurban kakinya 4, hewan ternak. Hah? Kuda kakinya 3, apa? Kuda nggak masuk. Ayo dong, gimana nih ngajinya nih? Coba selama ini puluhan tahun coba. Jangan-jangan nggak tahu nih ya. Jangan-jangan sampai detik ini nggak tahu nih hukumnya. Diulang lagi ya. Cupang tidak termasuk hewan kurban karena dia bukan hewan kaki 4 dan juga bukan cupang, bukan ternak. Kena cupang kan gitu. Makanya dicatat tuh tadi tuh pengertiannya. Nah gitu. Jangan ngatin aneh, ngatin sama ininya tuh topannya. Gitu. Yang kedua, ayam. Kenapa ayam bukan termasuk hewan kurban? Nah bagi anak kakinya 2. Terus? Kalau apa tadi? Kalau kakinya 4 karena cacat. Iya, catatannya dong, jangan ngatin aneh gitu. Yang terakhir, kuda. Apakah kuda termasuk hewan kurban? Tidak. Pantas suara umat muslim selalu terpecah setiap 5 tahun. Ada yang bilang iya, ada yang bilang kagak. Dibaca lagi dong, itu pelan-pelan. Gimana? Kurban. Mayyazhabu minan na'ami fi waqtin masusatin qaribimin ilallahi ta'ala. Kurban. Kuda termasuk gimana nih ibu atau bapak-bapak nih? Waduh. Kuda mahal Ustaz. Kalau definisi
Gini baik dah, biar cepat. Yang bilang iya angkat tangan dah. Coba. Yang bilang enggak. Kuda tidak termasuk hewan kurban karena kuda tidak termasuk babu zakat, tidak termasuk bab zakat. Kudu paham. Jadi kalau detik ini ada yang masih makan kuda, ya gitu dah. Kuda tidak termasuk bab zakat, tidak termasuk bab zakat. Diingat-ingat aja nanti gitu, kuda. Biar paham kalau ditanya orang. Termasuk haram enggak tuh? Apa tuh? Makan dagingnya termasuk haram enggak? Termasuk haram nggak, Gi? Gimana Ustaz Rifki? Kuda haram nggak? Hah? Kalau dipegang nggak haram, kalau dimakan nggak boleh. Nah lo, gimana tuh? Gimana tuh? Dipegang kagak haram, dimakan nggak boleh. Nah lo, gimana tuh? Kuda halal. Aduh, pusing ya. Gitu. Kita lanjut lagi. Aduh. Syariat yang pertama ialah harus hewan ternak. Hewan ternak. Lalu kakinya 4. Masuk bab zakat. Masuk bab zakat. Dan yang paling penting ialah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuhnya ke akidah nih. Kalau ini nggak ada yang tahu soal niatnya. Ada yang niatnya cuman pamer, dia ada banyak. Lalu ada syaratnya, Bu. Syarat namanya syarat orang berkurban. Syarat orang kurban. Yang pertama ialah pasti muslim. Harus muslim. Non muslim tidak termasuk kurban. Dia hanya sedekah. Jadi kalau ada non muslim yang mau nyumbang, ambil. Tapi dia tidak terhitung kurban, tapi cuman sedekah biasa. Lantas yang jadi pertanyaan, bolehkah daging kurban diserahkan ke non muslim? Kan gitu. Boleh, oh gitu ya. Boleh, dalilnya apa tuh? Gimana dong yang bilang boleh dong? Boleh tidak daging kurban diserahkan ke non muslim? Ini gimana ya? Berarti sama ini kurban asal-asalan ini. Apa jangan di sini mah cuman nyiapin apa tuh suka nama arang kali ya? Mau korban mah jarang. Iya, apakah daging kurban boleh diserahkan ke non muslim? Dibagi. Hukumnya biar jelas ini mah ngajinya gitu. Yang pertama ialah hukumnya haram membagikan daging ke non muslim. Catat aja dulu, catat. Hukumnya haram membagikan daging ke non muslim. Tapi agama Islam tidak serumit itu, tidak. Ada aturannya. Caranya gimana? Caranya ialah beli kambing, potong dan serahkan ke non muslim. Boleh, untuk menjaga hubungan sosial. Itu caranya. Yang nomor 2, fakir miskin dilebihin dagingnya. Yang pertama dapat 3 kilo, kasih 5 kilo, yang 2 kilo buat non muslim. Itu cara kedua. Banyak caranya untuk menyenangkan hati non muslim. Ini masalah di masjid, haram itu bagi non muslim. Kita mesti ininya jalan otaknya. Jangan-jangan Islam dianggap kaku oleh non muslim. Makanya banyak yang murtad di akhir zaman gara-gara tadi dikit-dikit bilang haram, padahal kita bisa ngakalin bahasanya. Cara ngakalin tadi, ente beli kambing yang kecil, yang kecil dah, potong sendiri nih kita pas waktu kurban, tapi bukan jatuh kurban tuh, kasih ke non muslim. Itu yang pertama. Ribet guru kalau motong, beli dagingnya cuma 3 kilo buat nyenengin tetangga kita yang non muslim. Nggak bisa beli juga,
lebihin daging korbannya kepada hak yang si miskin. Biasanya si miskin dapat 3 kilo kan, lebihin 5 kilo. Kalau miskin sudah dapat, itu haknya dia. Iya, bebas gitu. Dan miskin boleh menjual kembali. Itu hukumnya. Kemarin viral juga tuh yang di Istiqlal. Orang miskin ngejual daging katanya haram. Siapa bilang? Boleh. Boleh. Orang miskin boleh menjual kembali. Dan ente enak. Dapat 2 kilo, gas ada. Lah dia dapat 100 kilo, gasnya dari mana? Yang dijual buat dinas. Itu dia. Boleh. Makanya catatnya pelan-pelan. Jangan ngatin aneh. Di bukunya catat dong. Bu, berarti kalau yang dimaksud diharamkan itu yang kalau langsung dikasih gitu? Iya, jadi misalnya kita kurban di sini, Iya. 10 sapi nih. Nah. Mudah-mudahan, nggak tahu. Amin, Kapan. amin. Amin. Amin, dadakan biasanya. Amin. Daging kurban ini buatan muslim haram. 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 Caranya biar nggak haram gimana? Beli yang udah jadi. Iya, kasih ke non muslim. Atau kasih ke miskin. Orang miskin kan jatahnya dia tuh. Yang tadinya 3 kilo lebihin lah 5 kilo. Si miskin ngasih tetangganya 2 kilo gitu. Iya. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak mengharam-haramkan lagi gitu. Yang orang non muslim digituin, oh Islam begini jadinya, sempit amat jadinya gitu. Itu soal muslim. Muslim. Ada yang mau nanya? Boleh tuh. Di Masjid Nurul Iman kan di kompleks saya itu kan dia dibagiin ke mustahik dulu ya, prioritas yang sudah dirilis sama RT. Nah ntar habis itu keluarga muslim dulu. Nah kalau masih ada sisa baru dikasih ke non muslim, itu gimana Bu? Nggak boleh tadi, haram. Nggak boleh. Iya. Harusnya nanti dah di ujungnya itu mah gitu. Ada lagi kah? Ini mengaji paham nggak ya gitu ya? Selanjutnya ialah ketika sudah muslim ada yang disebut mampu. 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 Apa yang disebut mampu? Inilah jarang orang salah menyadarinya. Mampu itu ialah di 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu mampu tuh. Mampu itu bukan ente punya mobil, bukan. Mampu itu bukan ente punya rumah, bukan. Mampu itu dari 10, 11, 12, 13. Itu kan hari pemotongan dan hari tasrik kan 3. Contoh. Siapa ya? Yang gampang siapa nih? Ayo dah, si Ustaz Rifki. Ustaz Rifki punya duit 10 juta. Ini mah saya nanya sama istri yang berarti ya. Ente punya duit 10 juta nih kawan. Oi. Iya gitu, punya duit 10 juta. 4 hari cukup gak Bayu ini? Nggak nanya, ini mas serius. Cukup gak? 10 juta cukup tuh 4 hari. Hah? Cukup gak? Malah lebih kan? Seharinya berapa? Umpama taruh berapa dah? 100 ya? Sisanya berapa tuh? 9, itu namanya mampu kawan. 9,6 dapat berapa kambing tuh? Jadi bukan hitung tahunan. Gimana ini ngajinya? Ente tuh tiap hari main HP bisa, beli pulsa, yang ngerokok sebungkus, bensinnya pertalite, pertamax, beli mobil nyicil. Kurban nggak bisa, berat. 4 hari jadi dihitungnya, bukan setahun, bukan 4 hari. Selama 4 hari itu istrinya cukup, dia diwajibkan kurban. Kalau nazar, gitu. Disunahkan kurban dia, tapi kalau dia nazar wajib. Jadi ini maksud mampu itu bukan 1 tahun Bu, itu tapi cuma 4 hari doang. Hati-hati tuh. Giliran orang motong kita beli baju, waduh berat. Berarti kan tandanya lebih dong. Paham gak ya? Kan gitu. 4 hari istri kita cukup, tandanya kita mampu Di hari raya itu. iya, tapi kalau fakir boro-boro dia kepikiran kurban. Fakir beli HP aja kagak mampu, HP-nya udah HP Nokia dikaretin lagi, itu fakir.
Kita HP-nya bisa WhatsApp, gak ada status gitu. 5G lah. Apa? 5G. 5G lagi kan gitu. Itu mampu. Kata Nabi Muhammad SAW, jika engkau mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musolahku. Seharusnya kita malu masuk masjid, padahal kita mampu, gitu. Mampu. Yang nomor 2, ciri-ciri mampu. Ada yang katanya begini, udah kurban, udah tahun lalu, oh gitu. Suruh datang ke rumah saya. Dia kerja sebulan, saya bilang, kok nggak dibayar bos? Udah kan bulan kemarin. Kurban itu tiap tahun, bukan cuma sekali kurban. Jangan-jangan kita masih pikiran gini, kan dulu udah waktu kecil, masa Allah. Jangan dong. Analogi yang gampang gimana? Rambutnya rambut nih, dipotong tetap numbuh gak? Numbuh. Alis nggak dipotong nggak numbuh. Kalau kita memotong kurban dengan ikhlas, rezekinya tambah banyak. Kayak rambut, mohon maaf udah 40 tahun berapa kali dipotong itu. Numbuh aja. Alis kagak pernah dipotong, kagak numbuh. Jangan-jangan rezeki kita sempit karena tidak pernah berkurban. Gitu. Sekalinya berkurban dibayarin orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan dong. Itu namanya mampu yang kedua tuh. Istiqomah. Setiap tahun. Kurban itu bukan cuma sekali, bukan. Apalagi yang nauzubillah min dzalik. Kan Nabi udah kurbanin. Nah, astagfirullah, jauh amat berarti. Jangan dong, Bu. Tiap tahun biar rezekinya jembar. Tiap tahun pelit amat. Ya ampun. Kontrakan banyak. Gitu. Nyumbang masjid yang paling besar. Gitu. Nyumbang. Rambut dicukur terus tetap numbuh. Alis kagak dicukur kagak numbuh. Yang nomor 3 ialah balik. Balik dah. Atau dewasa. Anak kecil belum sah ini kurban. Kalau di sekolah gimana? Latihan. Jadi jangan anggap anak kita yang di sekolah dipintain iuran 10.000 kita bilang, buat gurunya ditilep, Masya Allah. Gila gitu. Jahat amat itu mulutnya. Buat latihan. Karena satu orang 1.000, ada 4.000 orang, berarti berapa tuh? 4 juta ya? Satu kambing, 4.000 orang yang naik. Gimana itu perasaannya kambing? Latihan maksudnya. Latihan. Pindah-pindah. Itu dia, latihan. Jadi kalau di sekolah tuh bocil-bocil, saya dulu dipintain kalau di SD Islam. Patungan 1.000 masalah ya. Zaman saya 1.000. Ini mah enggak. Buat apaan? Buat sekolah mah. Masa kurban buat satu sekolahan? Latihan, Pak. Latihan. Udah ngomongnya banyak, Bapak nyumbang nggak? Ya kagak. Coba nanti. Itu balik buat latihan. Jadi ibu boleh kurbanin, anak boleh. Tapi kalau anak berkurban tidak sah kurbannya. Karena latihan aja. Gitu. Jadi kita jangan pelit-pelit lah sama duit. Tahun ini kita, tahun besok ibu kita, tahun besok ayah, tahun besok anak, tahun besok ini muter aja muter. Enggak habis duitnya, enggak. Gitu, enggak habis. Yang nomor 4 ialah berakal. Tidak sah kurban dari orang gila. Yang nomor 5 merdeka. Tidak sah kurban dari seorang budak. Ini yang merdeka udah nggak ada mungkin. Baru 2 boleh kalau mau bertanya. Baru 2. Apa tuh? Yang nggak paham yang mana nih? Dibilang mampu 4 hari mampu kan hidup, nggak korban, nauzubillah. Hari mampu jadi 10 juta. Apa tuh? 4 hari jadi 10 juta. Itu analogi. Waduh gimana sih kalau begini ngajinya? Itu analogi Pak Ahmad. Bukan maksudnya 4 hari punya 10 juta. 4 hari bini ente hidup gak? Mampu berarti. Ada kisah nenek-nenek di Semarang. Dia setiap hari beli kambing kecil 3 biji. Ketika hari raya yang 2 dipotong, yang 1 dijual. Buat beli 3 lagi. Setiap jalan menuju Allah pasti ada caranya. Kadang kita males untuk memikirkannya. Kalau memang nggak mampu cash, nyicil nabung.
Ini mah biasa kurban. Ya gede duitnya. Sekalian tuh sama akikah. Makanya nggak boleh dong. Ya, kita kan bukan orang punya, ya kaget lah duit 4 juta. Tapi kalau ininya jalan nyicil, nenek-nenek yang tukang sapu, satu sapu 10.000 bisa. Belinya kambing kecil 3 biji, dipelihara setahun. Yang 2 dikorbanin, yang 1 dijual, dibeliin lagi 3. Begitu seterusnya. Beberapa tahun dia ngejalanin. Kita begitu gak? Enggak, gitu. Masya Allah, gimana rezekinya mau lebar? Yang ada ya begitu dah. Gimana nih? Gitu kalau ada boleh terus. Bolehkah kita berkorban tidak di wilayah kita gitu? Boleh lah. Misalnya tahun ini di Pamulang, tahun depan di Bogor, tahun depan di Sulawesi, tahun depan ya misalnya muter-muter gitu bro, boleh nggak gitu bro? Ya boleh aja. Nggak mesti di wilayah kita tinggal. Nggak mesti di wilayah kita sendiri, nggak mesti. Kalau bisa di Arab korbannya, dapat sunnahnya dia. Di Mina tepatnya, dapat dia. Gitu. Lalu ada hukumnya yang nomor 3. Hukum. Itulah ternyata mulia. Hukum kurban. 3 imam bilang sunnah, yakni Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad. Dia bilang sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Lebih tinggi daripada sedekah ini nilainya, muakkad. Lalu Imam Abu Hanifah bilang wajib. Hukum kurban. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang wajib. Gitu. Selanjutnya ada yang disebut kapan waktunya. Waktu kurban. Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari. 10 Zulhijjah 4 hari. 11, 12 dan 13. Pengertiannya ialah ketika ada misalnya satu sekolah nerima 2.000 kambing, jangan 1 hari doang, kan hari besok masih banyak. Ntar copot tangannya, motong mulu. Ini mah enggak, kudu dihabisin. Jangan. Sunnah. Kalau lewat dari 4 hari ini, dosa dia hukumnya. Bukan kurban lagi, namanya sedekah. Kecuali kurban wajib atau kurban nazar, sah tapi berdosa. Tuh, Yang berdosa. semuanya. Kurban nazar itu gimana? Kurban wajib. Saya belum berkurban nih. Saya mau kurban termasuk kurban nazar. Wajib itu untuk ditunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam berazam. Banyakan kita asal ngomong sih hidupnya. Gue mau korban. Nazar itu dia wajib ditunaikan. Utang ente mau lah berarti. Makanya kalau emang ini belum sanggup, jangan ribet ya gini. Dijagalah tolong hatinya. Kurban kan ada 2, ada yang sunnah, ada yang wajib. Apalagi ya? Kurban apa lagi sih isinya? Yang ke-5 ialah syarat hewan kurban. Yang pertama ialah ada yang namanya unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga ialah domba. Ialah kambing.
syarat hewan kurban ialah untuk unta umurnya di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun tidak sah untuk kurban. 4 tahun 9 bulan, 4 tahun 11 bulan tidak sah. Untuk sapi 2 tahun. Untuk domba ada 2 di sini untuk domba. Yang pertama lebih dari setahun. Yang nomor 2 lebih dari 6 bulan. Tapi dia kupak nih bahasanya. Apa sih disebut kupak? Gini dah. Ada yang disebut wanita. Wanita itu kan masa haidnya dari 9 sampai 15 tahun kan. Kan gitu ya? Ketika dia 9 tahun sudah haid itu disebut kupak seorang wanita. Itu maksudnya. Iya. Tua di awal namanya. Kupak. Kalau kambing lebih dari 2 tahun. Jadi udah nggak ada cerita lagi nyari kambing, nyari sapi yang gemuk. Jangan. Contohnya gimana guru? Pemilu tahun besok. Ada orang umurnya 16 tahun, 11 bulan, nggak termasuk yang nyoblos. Kenapa? Nggak sesuai syarat. Apalagi agama. Ini mah enggak sih kita. Nyarinya yang gede. Tapi umurnya masih bocah. Masih 1 tahun, nggak sah kurbannya. Kasihan. Udah diinget-inget, iya sia-sia. Jadi kita datang ke tempat pemotongan kurban, tanyain sama abang ibu, bang berapa tahun ini kambing? Gitu. Harga 2 tahun kambing tidak mungkin 3 juta, minimal dia 5. Minimal. Nggak ada yang 3. Nggak percaya, boleh dites. Gini cara ngetesnya. Ente ngangon 1 tahun. Ngangon nih, ngangon itu kan begitu ya. Ada orang nawar kambing ente. Mau gak saya bayarin 1 juta? Terlalu keempat kali. Nggak mungkin, nggak logis. Itu aja udah nggak masuk di akal. Orang suruh ngangon kambing dibayarin cuma 2 juta. Mau gak ente Pak Kozasi? Gak mau. Berarti rata-rata tukang hewan kibul semua. Gitu. Ini mah bukan nakut-nakutin, tapi emang benar bu kenyataan. Ibu nih dagang, beli kambing, suruh ngangon setahun, udah datang Pak Ahmad. Gue bayarin kambing lu 3 juta. Apa lu kata mah? Usia 1 tahun gue kasih makan, gue rawat. 6 lah ini harganya tuh 6. Apalagi yang 2 tahun. Ini kudu dipikirin dari sekarang nih, bukan soal harganya ini mah. Mana ada kambing kupak 2 tahun harganya 3 juta? Kagak ada. Jarang. Kecuali dia bener jualannya. Contoh. Bang, ini kambing umur berapa? Kagak tahu Pak. Wah, udah jauh dah. Karena banyak yang dadakan jualan kambingnya. Apalagi ente lebih paham ciri-ciri kupak gimana bang? Misalnya ente tahu, dia bilang tanduknya lebar, ngaco nih orang udah selesai. Itu tandanya dia kagak tahu apaan, dia cuma taunya untung. Ini kudu paham, lebih-lebih DKM masjid banyak yang salah soalnya. Yang penting harganya beres lah. Jadi cara beli kambing gimana? Tanya umurnya pan begitu tadi dibilang. Kalau yang dagang ngebohong? Dari bijinya 4. Urusan dia soal bohong mah gitu. Tapi ente nanti jadi dosa karena ente megang duit umat. Yang dagang kagak ngaji, yang beli kagak ngaji, yang motong kagak ngaji, yang nyacak kagak ngaji. Udah berantakan korbannya udah. Bener. Berantakan pasti. Kita kan diamanahin sama masjid nih beli. Asal beli, yang penting mah kambing dosa itu. Padahal belum masuk umurnya. Kalau dipotong itu tandanya kambing bocah. Bukan umbe malah mak gitu. Kudu paham. Karena kambing ada 2. Kambing itu ada 2, ada kambing gembel dan kambing
Jawa. Setinggi-tingginya kambing ialah kambing gembel pahalanya, baru kambing Jawa. Kambing Jawa itu yang bulunya tipis. Etawa atau kambing Jawa. Bukan masalah gede ini mah, masalah umurnya. Agama jangan dimain-mainin. Dunia aja ente nggak mau dimainin. Sepak bola kan permainan, ada aturannya kan. Apalagi agama, ada aturan mainnya. Ini mah otaknya bisnis sih orang DKM. Aduh, udah dapet duit banyak nih, duit 20 juta. Kambing 6 aja cukup, sisanya buat gua operasional. Aduh, Rahmat, ada gak di sini? Banyak kayaknya. Iya, otaknya bisnis, Pak Rahmat. Masya Allah, Masya Allah. Suruh megang duit malah jadi bisnisin. Kan gue belinya jauh, Gi. Bensinnya belum, Masya Allah. Apa, Bis? Kalau sapi yang 2 tahun itu yang bagaimana? Siapa yang punya mata, punya telinga, punya tanduk? Ya banyak, Bis. Maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya. Guru tukang sapi apa? Yang tahu tukang sapi ganteng. Gitu. Ini kudu paham. Ganjaran ditulis aja. Untuk ganjaran yang paling setinggi-tingginya ganjaran yang pertama ialah 1 orang 1 unta. Setinggi-tingginya ganjaran. Yang nomor 2 ialah 1 orang 1 sapi. Yang nomor 3 1 orang 1 domba. Yang nomor 4 1 orang 1 kambing. Yang nomor 5 1 sapi 7 orang. Jadi 1 sapi 7 orang itu paling dasar ganjaran pahalanya. Bukan berarti 1 sapi 7 orang, bukan, itu maksimal. Orang DKI masjid mah sering banget, sapi sudah 5 harusnya kebeli, dimasukin sama saudaranya. Masya Allah. Jangan dong. Sering soalnya, kok baru tahu, ini kan banyak ngurusin masjid. Kambing 5 orang, duitnya udah 25. Kan ada sisa 2 tuh ya, 6 sama 7. Nama saudara yang dimasukin. Masya Allah. Nggak boleh harusnya. Itu cukup. Ibarat kata ente beli Avanza yang naik 7 orang, mau nggak? Lebih baik naik Mercy sendiri daripada Avanza 7 orang. Lebih baik gitu. Apalagi naik angkot 7 orang. Apalagi yang bukan muhrim. Nanti beda bab lagi tuh. Jadi 1 sapi mesti semuhrim dia. Tidak boleh tidak semuhrim. Nggak percaya, kayak naik angkot nggak ada yang kenal. Ente ngobrol apa nggak? Gitu dia. Nanti dia milik kiamat 1 sapi 7 orang nggak ada yang kenal. Siapa nih? Emang bener. Ini mah ilmunya begitu. Minimal kenal dulu. Ini mah enggak, nama orang yang kagak kenal dimasukin sama yang ini. Yang ini kayak yang ini. Naik angkot aja kagak nyapa. Padahal dia 1 angkot. Apalagi agama. Ini ilmu langka ini buat kurban. Jadi gimana maksudnya? Yang kenal dulu yang dimasukin. Lalu ada semahram. Emang ente mau bini ente sama Pak Ahmad? Kan begitu. Diboncengin nanti dia miliknya sama sapi. Bu Yusri diem. Beneran emang begitu. 1 sapi buat 7 orang itu maksimal. Sebagus-bagusnya 1 sapi 1 orang. Latihan dong dari sekarang. Latihan. 1 sapi 1 orang. Gitu. Setinggi-tingginya pahala. Wah berat kayaknya guru. Lalu nomor 2 dari warna. Setinggi-tingginya pahala yang pertama warnanya putih. Amlahain. Yang nomor 2 kuning. Yang nomor 3 putih samar-samar. Yang nomor 4 kemerah-merahan atau coklat. Yang nomor 5 coklat keputih-putihan. Yang nomor 6 hitam. Untuk ganjaran pahala warna. Yang pertama putih. Yang nomor 2 kuning. Yang nomor 3 putih samar-samar. Yang nomor 4 kemerah-merahan atau coklat. Yang nomor 5 belang hitam putih. Yang nomor 6 yang paling dasar hitam. Itu setinggi-tingginya pahala.
dan serendah-rendahnya pahala. Jadi kagak ngasal beli kambing yang hitam biar kayak black begitu metal. Jangan dong. Kasihan orang ngasih duit 5 juta, mana kambingnya kecil, hitam, belum kupak, di pojokan lagi. Kata yang ngasih duit, korban saya mana? Kata, ono yang gede, padahal memang ono yang di pojokan. Itu dosa benar manusia, Masya Allah. Kalau gue udah tahu, dulu nyangsiin begitu Pak, di Masjid Sudirman. Saya nyaksiin nih orang ngasih duit 5 juta, kambingnya yang ditunjuk yang gede. Padahal yang dibeliin yang, ya Allah, udah kecil mojok, makan rumput gak mau, nangis mulu, bangkis lagi. Sedih mati. Itu soal ganjaran pahala. Diulang tadi itu. Putih, kuning, putih samar-samar, coklat atau kemerah-merahan, putih hitam atau belang, lalu terakhir hitam. Karena Nabi Muhammad SAW itu putih amlahain, warna putih yang paling besar, yang umurnya cukup, gitu. Lalu yang nomor selanjutnya jadi catatan buat kita semua, 1 kambing 1 orang. Bukan 1 kambing 1 keluarga, bukan. Karena ada di luar sana pengertian yang jadi bias, 1 kambing boleh jadi satu keluarga. Tidak boleh. 1 kambing tetap 1 orang. Koma, kalau ngomongin ganjaran boleh buat 1 keluarga, gitu dong. Jadi ada 2 udhiyahnya. Yang pertama udhiyah, yang nomor 2 udhiyah fi syawakil, buat ganjaran. Saya korbankan 1 kambing ini, pahalanya buat 1 rumah, boleh. Gitu. Tapi namanya tetap 1 nama. Namanya tetap 1 nama. Ini mah enggak, 1 kambing 7 orang. Mana kambing yang kecil? Ampun dah, dinaikin 7 orang gimana kagak kontet tuh kambing. Jadi ya. Udah diinget-inget lagi nih, 1 kambing buat 1 keluarga. Buat 1 orang, maaf. Tapi boleh 1 kambing pahalanya buat 1 keluarga. Yang pertama fi udhiyah, yang nomor 2 fi sawabil udhiyah, gitu. Udah diinget-inget lagi, 1 kambing buat 1 orang. Atau 1 kambing pahalanya boleh buat 1 keluarga. Kalau ngomongin pahala boleh buat dibagi-bagi. Contohnya Nabi Muhammad SAW dulu motong kambing gibas 2. Yang pertama buat dirinya, yang kedua buat umatnya. Gitu. Yang nomor 2 Pak Camat beli kambing 1 buat 1 RW, boleh saya kurban atas nama saya dan untuk di wilayah saya atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah kurbannya, boleh. Presiden buat rakyatnya boleh. Suami buat anak istrinya boleh. Pahalanya dengan catatan bukan kurbannya. Jangan dibalik-balik gitu. Iya, biar kenal semua, dibagi-bagi namanya. Ada yang mau nanya kah? Selanjutnya ialah kurban buat orang lain, boleh apa tidak? Kurban buat orang lain. Ada 2 ketentuannya, yang masih hidup dan yang sudah almarhum. Yang masih hidup kudu izin namanya. Kudu izin. Tidak izin tidak sah. Tidak izin tidak sah.
Saya mau berkurban atas nama padek saya yang di Jawa, tapi tidak dikabarin padeknya, nggak sah kurbannya. Itu. Jadi yang masih hidup aja tidak sah, apalagi yang udah meninggal nanti hukumnya itu. Ustadz Riki mau berkurban untuk saudaranya yang di Tasik, tapi dia tidak ngomong, nggak sah kurbannya. Kenapa? Kudu izin. Bang, saya mau kurban. Set, gue masih mampu. Tuh, kan enak dirinya, di banyak kurbannya. Itu. Islam itu rahmatan lil alamin, mesti izin. Jadi nggak main asal comot. Yang kurban aja kudu izin, apalagi yang maling kan. Nama kita dicatut oleh maling, nama kita. Oh, nama gue dimasukin nih, kan gitu. Takut gitu. Kurban kudu izin, Bu. Tidak boleh, lah kan dia kan paman gua, masa kagak mau dikorbanin, tetap tinggal sah kalau dia nggak mau, gitu. Karena ini masalah hablum minan nas, hubungan sama manusia. Nggak main asal-asalan, agama ada aturan mainnya. Walaupun sama eminya sendiri, emi tau gak emi, atau ayah atau baba, ente kagak izin kagak sah. Walaupun sama eminya sendiri. Saya kurban atas nama emi, tapi kita nggak bilang kami nggak sah, karena emi nggak tahu apa-apaan. Tiba-tiba ini apa? Kurban. Buset, gue masih mampu. Oh kan, dia jawab begitu. Kata anak, ya doang pasti. Gue niat terbaik mah diomelin gue, gitu. Karena tadi dia kagak bilang di awal. Mesti izin. Kudu izin, nggak izin nggak sah. Yang nomor 2 untuk almarhum atau untuk orang mati. Ada 2 ketentuannya. Yang pertama dengan wasiat. Kalau dengan wasiat jadi boleh dia atau sah. Tong nanti kalau rumah gua laku, kalau gua nggak ada lo kurbannya, iya jadi dia sah kurban. Lalu yang nomor 2 tidak wasiat. Ada 2 hukumnya. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Kami mengikuti pendapat yang atas sah. Itu. Ini yang gak wasiat, siapa contohnya? Gurunya Imam Bukhari. Namanya Abul Abbas. Di dalam kitabnya Syekh Ahmad Syarbini itu, Kanzur Ragibin juz 3 dikatakan, saya punya guru namanya Abul Abbas. Setiap tahun dia motong buat Nabi Muhammad SAW 10.000 ekor. Padahal Nabi Muhammad nggak nyuruh, nggak wasiat. Tuh, baru dia jadikan sebuah guru oleh Imam Bukhari. Jadi Bukhari nggak main-main dia kalau nyari guru. Kalau kita kan sembarangan ya. Agi kalau nyari guru, di list dulu sama dia. Akhlaknya gimana, ini gimana. Baru nanya ke mualim Benyamin. Sama mualim coret, baru nggak boleh. Tuh, itu namanya berguru. Jadi nggak boleh asal, maksudnya. Imam Bukhari tadi, gue pengen berguru sama Abul Abbas. Dilihat tadi akhlaknya. 10.000 ekor setiap tahun. Kita gimana? Waduh. Hukumnya, korban yang buat almarhum tidak boleh dimakan. Haram. Haram memakan korban untuk nama almarhum. Dicatat dulu hukum awalnya. Karena masih ada koma ini, Bos. Gitu. Karena kita kebanyakan salah ini. Saya mau korban lah atas nama almarhum bapak saya. Kita yang korban kagak boleh makan. Haram hukumnya. Koma. Panitianya ngasih daging korban dari sapi yang lain. Halal. Itu dia yang gunanya namanya ngaji. Namanya tukeran. Apa tuh? Apa? Kenapa? Karena nggak ngaji panitia yang gitu. Yang korban tidak boleh makan daging korbannya kecuali sepertiga. Gitu. Sekilo dah. Makin kesini dibalik.
kan gitu. Sebenarnya yang korban itu bebas mau makan banyak juga ya, bebas. Kalau korbannya sunnah, kalau yang wajib nggak boleh. Tapi sekarang ilokan, ntar diomongin orang, masa lu satu sapi, warga cuma 1 kilo kan gitu. Ketika misalnya siapa ya di sini, Pak Eko korban buat ayahnya yang meninggal nih ayahnya, dia tidak boleh makan daging korban nih dia nih, karena tadi korbannya buat ayahnya. Panitianya nyiapin dari korban yang masih hidup buat dia, gitu caranya. Ditukar bahasa. Barter. Kita mah enggak, kebanyakan dicampur, haram hukumnya kalau dicampur. Beda lagi kamu ditukar Pak Ahmad. Kalau di masjid biasanya dicampur, haram, karena kecampur. Begitu juga dengan kurban nazar bro. Yoi benar. Caranya gini nih, biar gampangnya ini dulu almarhum nerapin nih. Ada 7 orang dah. Ini almarhum semua. Ada sapi. Ini masih hidup semua. Yang ini nggak boleh makan nih karena kurbannya untuk orang meninggal. Dia ngambil dagingnya dari sini gitu, yang masih hidup semuanya. Gitu. Yang ini dagingnya buat yang di situ. Yoi, ditukar boleh. Di masjid tidak, digabung langsung semuanya. Haram nyampur satu-satu. Sian. Gimana ini? Padahal panitia ganjarannya paling besar kalau ngaji. Kalau nggak ngaji, neraka duluan dia. Belum paham nih ya? Belum ya? Nih ada orang kurban sunnah. Ada orang kurban, mana tuh? Kurban sunnah, Pak Rifki bawa kambing sunnah nih. Dia boleh makan apapun, bentukannya boleh, sunnah. Tapi ketika dia nazar jadi wajib, nggak boleh makan beliau. Haram hukumnya. Cuman karena panitia yang ngaji, dia boleh makan dari kambing orang yang masih hidup. Ditukar sama panitianya. Kambing lu jangan lu makan nih, kambing dari orang aja. Oke, tuker namanya. Sah dia. Cuman masalahnya ini dia nerapin gak di masjid. Kambing yang almarhum dipisahin semuanya. Sama kambing yang masih hidup, jangan dicampur baknya. Kalau dicampur, ya haram udah hukumnya. Tahu yang haram dari mana guru? Satu bak kena air kencing najis semua satu baju gitu. Ini baru soal pembagian daging kurban. Ya mukanya pucat, ini belum makan daging. Gimana? Boleh kalau mau nanya dah, ambil santai. Gimana Mas Rizky? Nggak dulu gue. Di pause dulu, di pause. Bisa kan? Nggak ada, saya yang nanya nih. Gitu, apa tuh? Ya, Guru. Ini yang banyak terjadi di panitia Guru ya. Dia tuh bagian pemotong lah, penjaga lewat itu. Dia tuh nggak pakai baju yang menutup aurat Guru, celana pendek gitu. Nah itu dari sisi syariatnya sah nggak tuh hewan kurbannya Guru, kan motongnya dengan cara yang baik Guru, yang nggak maksiat gitu. Gimana Guru? Waduh, kata juga nih. Secara ilmu sah karena buat motong itu penyembelihan ngomongnya. Kalau ngulitin beda soal itu namanya adab. Paham nggak? Ya oke, jelas. Karena kalau kurban yang disyaratin itu yang ditekenin pas dimotong lehernya. Pemotongannya untuk urusan kulit, pengulitan, buang-buang hajat misalnya dia celana pendek sah tapi dia dosa. Gitu. Yang penting ujung tombaknya dulu. Nggak apa-apa nanya kurban, ya Mbak Puji. Gitu. Kurban perasaan. Maksudnya gimana? Warisan. Bro. Sistem warisan kurban. Yang dibagian bro. Itu gimana? Sistemnya tahu gimana? Sistemnya gimana tuh? Kurban warisan tuh. Sistemnya kayak gimana maksudnya? Ya Guru, apa sih namanya? Korban kebanyakan yang di tempat saya gitu dalam 1 tahun itu tuh ada 7 orang ya. Jadi yang ikut itu ada
21 anggota. Jadi itu sistemnya dikocok. Jadi setiap tahun 7 orang gitu. Terus? Itu sistemnya kayak sistem Dikocok arisan. sistemnya bro. Kayak sistem arisan. Jadi siapa yang Nah, 7 orang keluar dia yang berkorban. Iya, setiap tahun ya. Berarti 3 tahun ya. Dia tahu. Kalau arisan mesti memenuhi syarat dulu. Yang pertama dia ada unsur penipuan gitu di dalamnya. Goror namanya, penipuan, Bu Uswah. Awalnya senang bayar, ujungnya susah. Gimana tuh? Itu yang pertama, aku udah diingat-ingat. Yang kedua nggak boleh gambling. Gambling itu ya karena kocok termasuk ya udah nggak usah dijelaskan lagi. Yang ketiga ialah pemaksaan. Kalau ada unsur ketiga tadi tidak sah dalam muamalah. Walaupun niatnya baik. Lebih tepatnya gimana? Lebih baik nabung kurban ketimbang arisan kurban. Karena untuk yang di awal seneng dia dapat di awal, nanti tahun kedua, gua lagi nggak punya duit nih, anak gua sakit, bini gua lagi kecelakaan, nah lo nggak ada yang bayar. Jadi wajib tuh kurbannya. Jadi kayak ngutang. Itu hati-hati sih, kebanyakan masyarakat begitu ditipunya. Nabung kurban aja pelan-pelan. Gitu sih walau alam. Itu kalau arisan wajib bayar kan. Ayo Pak Ahmad boleh Pak Ahmad. Oh no, yang Pak Ahmad ono. Apa tuh? Salam. Wabillahi taufiq. Namanya tanggal 10, 11, 12, 13 duit kita sebenarnya punya duit cuma masih di tempat orang. Sementara waktunya kan 10, 11, 12, 13. Boleh nggak kita utang dulu? Tidak boleh ngutang. Ngutang itu jadi wajib nanti Pak. Karena ini cuma sunnah. Iya, maksudnya bentuk kan. Benar. Cuman yang dikhawatirkan di luar tanggal itu dibayar apa tidak oleh orang tersebut. Kalau nggak dibayar, Bapak puyeng nanti ujungnya. Bapak mau kurban tahun ini, tapi duitnya masih di tempat orang lain. Dengan dalih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kurbanlah minjem kepada si A. Di luar tanggal itu si B belum bisa bayar, Bapak gimana? Bayar si A. Itu yang disebut memaksakan diri, berarti belum mampu. Itu. Iya, kita. Bapak punya utang apa Bapak ngutang ini? Gimana nih maksudnya? Saya utangin. Oh, utang. Saya punya duit, pasti punya. Ya, Ya, belum. Nah, ya, maksudnya ya kita kan pasti ya ada lah duit itu. Tapi pas itu 10, 11, 12 ya bisa ada, bisa meleset belum. Tapi kita memang waktunya kan tanggal itu, tapi kita korban dulu. Terus? Ya boleh. Boleh nggak ngutangin orang korban gitu intinya Pak ya? Saya yang utang. Jadi Saya mau korban. duitnya dia di luar. Iya tadi bilang gitu. Iya. Nggak boleh Pak memaksakan diri Pak. Takutnya belum bisa bayar orang tersebut. Bapak punya piutang kan? Iya. Piutang kan? Deposit dah di orang. Iya, takutnya yang si B tadi tidak mampu bayar gitu. Nanti Bapak bingung sendiri gimana bayarnya. Ketika Bapak udah berazam gitu berarti jadi wajib itu korban dosa. Gitu. Karena tadi sudah diucapkan. Terima kasih. Oke, Pak. Mana yang bilang top apa? Apaan? Kalau persoalannya misalnya kita punya uang misalnya katanya di bank, jatuh temponya setelah di tanggal itu. Nah, karena uang kita belum keluar, ya kita ya kembali lagi misalnya minjem. Kalau ini kan persoalannya dia ngutangin, sama aja. Sama aja, Pak. Sama aja. Karena korban tadi paniang tuh mana itu ya? No, yang di atas 4 hari kita mampu, tandanya kita orang punya. Bukan duit masih di luar. Bukan duit belum dipegang, bukan. Agi juga duitnya banyak Pak di pelanggannya. Iya. Belum ada yang beli aja. Gitu. Sekali-kali kita berkorban dong. Ini mah enggak.
Kapan beli tusukan sate areng Masya Allah. Di otaknya bakal dagang mulu. Korban. Ntar di akhir dibakar lagi. Khusus orang kaya, dia hanya boleh makan doang, makan. Orang kaya tuh. Orang miskin boleh ngejual kembali daging kurbannya. Udah diingat-ingat tuh. Orang kaya dilarang menjual daging, haram hukumnya. Dia hanya boleh memakan. Orang kaya miskin, iri sama miskin. Kok dia 4 kilo ya? Gue cuma sekilo. Yang jago di sini ngomong suruh tahajud itu orang kaya. Bilang sama Allah, ya Allah, enak jadi orang miskin dapat daging 4 kilo. Gitu. Ampun dah. Ada lagi kah? Kalau ada saya bertanya nih, satu sapi nyelip satu almarhum, gimana hukumnya? Gitu dong, gantian dong nanya dong, biar pinter nih gitu. Ada satu sapi, 7 orang kan, nyelip satu almarhum, gimana cara hukumnya? Gimana cara pembagiannya? Gimana tuh? Pembagiannya ya Dipikir dulu, santai gitu. Langsung cepos wae. Itu dia. Nanti ngerokok dulu. Iya. Biar relax. Gimana Bu? Biasanya banyak di masjid. Satu sapi nyelip satu almarhum. Gimana cara pembagiannya? Cara hukumnya? Dulu kalau kata guru saya, kalau pengajian nggak ada kurbannya berarti ngaji Pak. Gitu. Besok kita lihat orang sini berapa kambing nih kurban buat masjid, buat yatim. Kata Mualim Barudin minimal pengajian tuh 10 kambing minimal. Ini mah enggak. Dapat kupon loh. Belum. Gimana hukumnya? Satu sapi 7 orang nyelip satu almarhum. Gimana itu? Kalau yang tadi mah gampang, satu almarhum digabungin semuanya. Ini saat nyelip dia satu doang nyelip. Di ujung lagi nomor 7. Ada aja ini almarhum siapa sih? Dia nyelip. Gimana? Hukumnya tidak boleh dimakan dari sapi tersebut. Karena sepertujuhnya punya masing-masing. Koma boleh makan dari sapi yang lain. Sama nih gimana ngajinya? Gitu. Kudu paham. Berarti makruh yang dari 7 orang itu nyelip 1, yang 6-nya tuh nggak boleh makan daging itu. Semuanya 7 nggak boleh. Iya maksudnya. Iya. Gara-gara satu makruh. Gara-gara satu orang. Gara-gara satu nyelip, kena semua kan atas kan. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya sapinya satu doang itu gimana? Jangan sapi satu. WG Enggak, juga kalau orang. misalnya di tempat korbannya sapinya cuma satu. Ada sampai satu almarhum. Ya, Terus korban jangan Itu makan. gimana? nggak boleh dimakan semuanya berarti. Iya. Ini harus ada sapi 2. Itu dia tuh pinter. Korban nggak usah makan, bagiin semua ke orang. Yo iya. Gitu. Kalau satu nggak Utama kerabat dulu utama. Apa Gus? Dulu ada pantangan nggak kalau terjadi Penter. Pantangan. Oh, pantangan. Terus benar itu penter. ada 2 sapi ataupun 3 misalnya, tapi tiga-tiganya itu dua-duanya itu Campur. ada yang nyampur ataupun kesempil almarhum gitu kan. Nah ada pantangan nggak kalau misalnya sapi yang A dioper dagingnya buat yang korban B ke A, kan emang tetap sapi yang berbeda dari yang kurban itu, tapi sama-sama dua-duanya itu ada yang almarhum, ada pantangan nggak kalau gitu? Itu haram hukumnya berarti. Karena dua-duanya ada almarhum. Nyempil satu, dua-duanya nyempil kan? Ya sama aja hukumnya. Nyari sama yang tidak almarhum. Oh gitu. Iya. Berarti tulis dulu. Gak sah. Berarti list yang memang dulu list 7 orang yang A nih kan ada almarhum. Iya taruhlah nih, ente bapaknya masih hidup. Misalnya masih hidup, misalnya ini mana? Iya. Misalnya masih hidup. Ente kan udah nggak ada. Tukeran sama dia, tukeran. Tukeran lagi. Iya.
Dua-duanya meninggal, tukeran sama Agi, sama Bang Pai gitu. Ente sama Bang Pai, dia sama Agi. Supaya bisa makan daging korban. Tapi jangan daging yang satu potongan. Makanya penting nyusun antara yang udah meninggal semua sama yang masih hidup semua gitu ya. Kayaknya begitu. Gitu. Catatan selanjutnya ialah daging korban tidak boleh dimasak buat panitia, haram hukumnya. Karena jatahnya cuma 3 orang tadi, sepertiga buat pengorban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat kerabat dan tetangga. Ente makan hak orang di situ. Yang korban belum izin lagi yang minta korban, langsung dimasak baik, udah hati dah, pindahin belakang. Lagi motong kambing selipan, anak kan nungguin. Dulu kalau pala sama jeroan itu biasanya dikasih ke penjagal ya gitu. Ada loh. Itu izin dulu Pak gitu. Oh gitu, siap. Selanjutnya ialah sang pengorban wajib memberikan upah potong. Supaya panitia tidak menjual kulit dan palanya buat operasional. Haram hukumnya semuanya berarti itu. Gara-gara pengorbanannya pelit. Buset, udah minta kambing, duit gue dipintain. Kurang ajar masjid dikata kurang ajar. Pada gitu. Sadar diri. Motong itu capek, bayar 100.000 bayar. Ketika dia tidak mau ngasih upah potong, panitia juga nggak tahu dia ngejual kulit buat biaya operasional, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Panitia juga nggak ngaji, dah kepala jual dah tuh buat ini anak-anak pada bantuin, itu dosa hukumnya haram. Nggak boleh. Gini, paham kan maksudnya? Paham kan nih? Paham. Termasuk nggak boleh memberikan upahnya berbentuk daging gitu, harus uang gitu. Tadi lo pelan-pelan. Selanjutnya, ketika ini pengorban dia ngasih upah potong kepala atau kulit, boleh dijual panitia, bebas. Karena penerima boleh ngapain aja. Itu Pak Ardi. Tapi kalau Pak Ardi akadnya ini dia pengorban kagak jelas, kagak mau ngasih, jadi haram nanti itu. Nyampur soalnya. Gara-gara satu manusia, kambing nih kagak mau ngasih duit upah, nanti jadi kerepotan nanti sama 10 kambing, itu yang dimaksud masalah dalam hadis. Taruhlah gini Bu, 10 kambing orang bawa ngasih duit 100.000, ini upah potongnya kan gitu ya, normal. Orang 11 nggak normal nih datang, orangnya gede banget, kambingnya picit, kicik, sampai digendong tuh kambing. Pak, di sini ada upah potong. Ya elah, mending gua ngasih nih, dimintain juga gua. Akhirnya kan ngasih kambingnya, tapi dia nggak mau ngasih upah potong. Masalah ini dia. Buat semuanya yang 10. Karena tadi sang panitia bakal ngambil upah dari kulit pastinya, jadi haram. Nyampur namanya, nyampur. Lebih baik gimana? Kan begitu ya, Islam mah nggak kaku banget. Ada yang ngasih malain namanya sedekah. Tapi pahalanya yang buat orang sedekah. Taruhlah Pak Turisman, gue yang bayarin dah upah potongnya dia. Pahalanya kambing buat Pak Turisman. Gitu. Dan setelah yang itu semuanya jadi sah tuh. Sah. Orang mau jual Gitu. kulitnya. Itu cara nekel pahala kurban. Ente tungguin di masjid. Kalau nggak ada yang mau nekel, ente tekel upah potongnya. Dan pahalanya buat ente. Gitu. Itu main ngecit. Wah kagak terima gue dibayar 200. Oh iya. Pak gue yang bayarin Pak. Ya. Enak kan pahala buat kita. Kambing atas nama dia biarin. Pahala buat kita. Gitu. Karena kalau dia nggak bayar jadi masalah tuh. Semuanya kan. Nyampur namanya. Itu catatannya tuh. Banyak yang di masyarakat begitu. Selanjutnya catatannya ketika memasuki 1 Zulhijjah, sunnah dilarang memotong kuku, rambut. Sunnah aja sunnah. Dilarang memotong kuku dan rambut. Dan nomor 3 yang jarang diungkap, bekam. Dilarang bekam. Supaya darahnya nggak keluar. 3. Sunnah aja sunnah. Mau motong masih silakan, orang sunnah. Bukan wajib. Catatannya. Gitu. Ada lagi Mas Ardi? Atau yang lain nih? Guru, kalau misalkan yang tadi kalau yang korban nazar, yang itu tetap sunnah apa? Jadi berubah guru, maaf.
Korban nazar jadi wajib nggak, Cok? Enggak, bukan yang tadinya, yang masalah itunya, Apanya? yang sunnah memotong ini, Sunnah memotong. sunnah memotong kuku. Ya sunnah tetap itu mah nggak berubah. Dosa enggak? Enggak. Gitu. Ya udah, kurban mah pendek ini mah. Dan yang selanjutnya catatan yang harus ditulis ialah harus dibagikan mentah, tidak boleh matang karena ini bukan akikah. Dimasak aja kagak boleh, ini mah dibagiin matang. Boleh. Gitu. Dan sebaik-baiknya daging ialah dagingnya hati dan lidah. Gitu. Karena kalau kurban diajarin kita nggak dapat apa-apa demi Allah, wallahi rasuli. Contoh, Pak Ahmad kurban, satu keluarga nih sini kurban 7 orang, kan sepertujuhnya tuh ya. Pak Ahmad minta kepala, Pak Rifki kaki kanan, kaki kiri, ini habis. Buat orang lain mana? Itu ilmunya begitu emang. Cuman jangan diajarin. Majid kewalahan. Emang begitu ilmunya. Dosa Majid kagak ngasih. Kan aku Pak. Lu minta kepala doang. Iya Pak, Pak Rifki kanan, ente dia kiri. Lu depan, belakang, dada. Buat Majid mana? Itu jangan diajarin ilmu gitu-gituan, nggak boleh. Ilmu nge-cheat namanya, tapi ada haknya. Ilmu nge-cheat namanya. Ada lagi kah yang mau bertanya kah? Pembagiannya udah tadi buat 3 orang tuh yang diutamakan. Maaf, tadi yang mulai tanggal 1 Zulhijjah itu khusus buat yang berkorban apa semua orang Bu? Buat yang berkurban, yang nggak kurban mah nggak usah. Gitu. Dan kurban hukumnya sunnah, motong di Mina di Arab Saudi. Jadi kalau ente ada kawan ke Arab Saudi, motong di sana sunnah. Tawa. Nah gitu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan kah? Ganjaran pahala udah, ganjaran warna udah, yang paling tinggi warna putih. Ganjaran yang paling tinggi onta, yang kedua sapi 1 orang. Ini kambingnya 1, 7 orang yang naik. Gitu. Titik. Oh iya benar. Apa tuh? Jika satu keluarga ada yang patungan untuk berkorban tapi di atas namakan orang tua, itu hukumnya gimana? Dan yang kedua, untuk upah potong, jika panitia menargetkan upah potong sekian rupiah, sama juga target sudah ditargetkan dari panitia. Lalu udah ya? Yang ngomong mukanya mana ya? Oh ini dia. Yang pertama, jika satu keluarga ngorban buat orang tua ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, dia hidup apa udah meninggal orang tuanya? Hah? Berarti kudu izin. Dia nggak ngizinin, nggak sah. Termasuk umi kita sendiri. Mi, saya mau korban atas nama umi. Gua nggak mau, nggak sah. Iya, biar patungan. Izin dulu, gitu. Ini buat sapi apa buat kambing? Patungannya? Kambing. Oh kambing, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah. Tetap izin aja, Mbak Puji. Kudu izin. Yang nomor 2 tadi apa tuh? Upah. Oh, soal upah. Ditarifin. Upah itu hak panitia, bebas menentuin berapa dia. Bebas. Paling seidealnya dah, nggak mungkin upah potong 500.000, kabur orang juga. Seidealnya. Dan mesti disamakan kambing dan sapi. Catatan kecil lagi selanjutnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Kambing 50, sapi 100. Nggak boleh. Mesti sama. Kenapa mesti sama? Kagak adil namanya. Padahal kambing lebih capek Bu, banyak. 20 ekor. Kalian sapi cuma 5. Gitu. Ada lagi kah? Gimana? Karena kurban itu panjang penjelasannya. Sampai sini aja dulu. Iya. Kalau yang motong hewannya itu sunahnya kita yang korban apa tukang jagal gitu? Yang motong, yang korban. Sunahnya yang korban. Tapi kalau tidak tahu caranya, tukang jagal. Selesai. Daripada jadi Gitu.
Karena takutnya nggak sah kalau kita yang motong. Belum tahu, belum bisa. Ntar, udah kebelas tat, ya batal dah gua korban gara-gara blow on udah motong duluan gitu. Banyak kan batal soalnya bis. Dibilang belum udah kepotong itu leher. Mana pisaunya masih nancep lagi, waduh, haram itu hukumnya berarti. Karena tidak boleh motong 2 kali, nggak boleh, mesti sekali. Kebanyakan kan serak, ya dia nyangkut, nggak boleh itu begitu. Mesti ada tekniknya. Sekarang sering lihat gitu. Dan juga harus disiapkan pisaunya yang tajam. Jangan pakai pisau dapur. Ini nyangkut. Ada lagi kah? Nggak apa-apa. Ayo boleh Bang Abi. Kalau misalnya campur-campur bisa nggak? Campur. Misalnya bisa buat yang lain-lain selain buat kurban. Saran kami, hemat kami, pisau kurban jangan buat motong sayur. Karena pisau yang bau darah, dia akan nyari darah seumur hidupnya. Kalau mau nanti dibersihkan dulu pisau kurbannya. Hati-hati. Kalau tidak percaya, tangan ente pasti kebelet mulu kena pisau. Karena tadi dia pisau kurban itu nyari darah namanya. Pasti kena dulu tangan. Jadi pisau dapur. Jangan buat kurban. Apalagi buat motong, jangan. Nyari darah namanya. Yang kedua, emang gak tajam pisau dapur rata-rata. Dagingnya kakal sama Bang Abi, digini, dia pisaunya patah. Gitu jadinya. Gitu Bang Abi, wallah. Ada lagi kah? Syarat itu dulu ketajaman ukuran goloknya. Ketajaman yang pertama ialah bisa motong kapas dia. Yang kedua bisa motong plastik, ketiga kertas, keempat kayu, udah yang paling dasar. Yang pertama kapas, kedua tisu, ketiga plastik, 4 kertas. Udah. Di kertas sudah cukup. Kertas sudah cukup. Harga nggak ngebohongin Pak Niam. Minimal 5 JT. Kalau cuma 100.000 sekali potong, ya tumpul lagi begini. Ini kudu paham soalnya panitianya banyak yang salah panitianya. Daging orang dicampur, akhirnya batal semuanya. Yang almarhum, yang bukan gitu caranya. Karena yang almarhum nggak boleh dimakan dia. Nah, makannya dari yang boleh, dari yang sini yang sunnah sebelah kanan. Yang sini pindah yang ke sini, jatahnya dia kan habis buat yang almarhum. Kan ngambil yang almarhum gitu. Caranya nuker. Yang maksudnya almarhum ini guru yang si pengorbannya kan misalnya saya berkorban Untuk nama almarhum. untuk nama almarhum untuk pahala, ya pahalanya untuk almarhum termasuk itu almarhum. Iya, cuman Bapak nggak boleh makan dagingnya. Ini kan bicara makan. Nggak ada lagi kah? Yang ada ya wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.